Shalom warga kerajaan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita merayakan Dia naik, Dia mengurapi kita semua melalui curahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita naikkan pujian kita kepada Tuhan bahwa Dia bangkit ke surga untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita muji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita katakan Dia adalah Allah yang bangkit. Dia menang. Mari sama-sama kita nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat karangnya. Sekali lagi kita nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Serukan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Serahkan haleluya. Bersama-sama kita nyatakan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
benar Tuhan, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk pagi ini Engkau beri kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami datang dengan sungguh Tuhan, kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Biar itu menjadi korban syukur yang harum dan berkenan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami, pakai kami, layakkan kami di hadapan-Mu untuk sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami bersyukur kepadamu, kami mau naikkan syukur kami. Terpuja nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita serahkan hati kita katakan Allah Roh Kudus, yes. Penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidup. Bersama-sama kita nyatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Amin. Selipkanku, jamalah ku rindu hari. Sama-sama nyatakan, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita nyatakan sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Amin. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubahkanku, ubah hatiku, selipkanku, selipkanku, jamalah ku rindu hari. Dengan sungguh kita nyatakan, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
Bapa, Kau naik ke surga Tuhan, dan Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, baik di rumah, baik dimanapun kami berada. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau katakan lagu ini dengan sungguh. Sama-sama kita katakan, sembah-Mu. Kudus
arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Tetapi juga Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai, menolong, untuk memimpin setiap kita. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari angkat tanganmu sama-sama kita katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, pimpin setiap kami, urapi setiap kami. Engkau yang menyertai, menemani, menuntun dan mengajar kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengingat kembali hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bukan membuat kami bersedih, tetapi kami bersuka cita karena Allah kami hidup. Dan Allah kami memegang kunci kerajaan sorga yang juga diberikan buat setiap kami. Sementara kami menantikan kedatangan yang kali kedua, Engkau Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, mengajar di setiap kami, mengingatkan kami akan kesalahan dan dosa sehingga kami tidak terjerumus di dalamnya, tetapi Engkau membawa kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Pimpin sebentar firman-Mu akan disampaikan, biar menjadi kekuatan, peneguhan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama yang siap diberkati kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Ini kenapa mundur? Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Kalau bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, saya rasa ini sudah menjadi hal yang dilakukan setiap tahunnya oleh orang-orang percaya, dan bahwa setiap kita menikmati janji-janji Tuhan. Nah, saya berikan judul khotbah atau tema renungan firman pada saat ini yaitu wasiat. Wasiat itu apa sih, saudara? Wasiat itu adalah sesuatu hal yang menjadi pesan daripada orang yang akan meninggalkan kita, dan pesan ini sangat penting. Jadi kalau orang dulu bilang ini harus dilakukan, kalau tidak dilakukan kata orang pamali. Ya, sebenarnya nggak adil juga pamali, harusnya Bu Mali juga. Jadi dua-dua ada. Nah, wasiat itu pesan penting yang bisa jadi pesan terakhir dari orang yang menyampaikan. Nah, saudara perhatikan bahwa ada satu lagu lama nih ya, saya mau nyanyi dulu nih. Ini main di apa kuncinya?
di A, di F ya, di F boleh. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri. Saya lanjutkan seterusnya karena saya tidak hafal. Nah, lagu ini lagu dunia orang bilang. Tapi ternyata saya dapat bocoran sebenarnya ini bukan lagu dunia, saudara. Ini sebenarnya lagu tentang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus pada waktu naik ke sorga disaksikan oleh murid-murid, maka yang terjadi adalah malaikat Tuhan tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Hai, dengar orang-orang percaya, Yesus yang naik ke sorga yang kau lihat hari ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Artinya apa, saudara? Dia pun akan datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh minta tolong kipasnya diputar aja, kalau enggak masuk angin tuh saya. Nah, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada hal yang sangat penting untuk kita bisa memperhatikan bersama. Apa sih pesan Tuhan yang terakhir sebelum ia naik ke sorga? Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya ada seseorang kita sayangi, kita cintai, tiba-tiba dia harus pergi jauh untuk sekian waktu lamanya, maka biasanya pesan terakhir itu menjadi pesan yang akan kita ingat, saudara. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan kepada para murid. Nah, ini yang mau saya sampaikan, saudara. Paling tidak ada 3 hal pesan Tuhan yang akan saya sampaikan buat saudara saat ini. Nah, yang pertama, kita lihat Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu apakah aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saudara perhatikan yang pertama, pesan Tuhan yang ditanyakan kepada seorang murid yang bernama Petrus adalah satu kalimat pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalau saudara belajar dari perikop ini, ada satu cerita yang jadi satu bahan khotbah tersendiri, saudara, yaitu bagaimana pada waktu Tuhan Yesus menyanyikan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu dalam bahasa aslinya adalah, "Apakah engkau agapos, agape kepadaku?" Artinya apa? Apakah engkau mempunyai kasih yang tak bersyarat kepadaku seperti mereka ini? Kenapa dikasih perumpamaan seperti ini? Karena sudah jelas Petrus adalah salah seorang murid yang cepat bertindak. Nah, masalahnya bertindak dulu, mikir belakangan, saudara. Dia adalah salah satu murid yang menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan sudah peringatkan itu. Nah, makanya Tuhan tanya konfirmasi kepada seorang yang bernama Petrus. Mungkin setiap kita bisa jadi seperti Petrus. Di mulut kita berkata, "I love you Jesus, aku mengasihimu Tuhan." Tapi pada waktu kita diperhadapkan dengan keadaan untuk memilih dunia atau Tuhan, kita seringkali pilih dunia. Pada waktu kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kudus sama yang tidak kudus, mungkin kita seringkali memilih yang tidak kudus. Nah, pertanyaan ini ditanyakan Tuhan Yesus pada waktu saudara. Nah, apakah engkau agapos, agape kepadaku? Kasih yang tak bersyarat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan pertama seperti itu. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, Petrus itu menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Betul kan? Tapi dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, Petrus jawabnya tidak sama seperti pertanyaan Yesus. Tuhan Yesus tanya, "Apakah engkau agape kepadaku?" Petrus jawabnya, "Aku pileo kepadamu Tuhan." Pileo itu apa? Pileo itu kasih persaudaraan. Kasih sebatas hanya sebagai teman. Kasih sebatas hanya sebagai rekan dekat, sudah, bukan agape. Tuhan tanya kedua kali lagi. Kali ini Tuhan tidak bandingin sama orang lain. Dia tanya Petrus langsung, "Apakah engkau agapos, agape kepadaku?" Petrus sekali lagi menjawab, "Aku pilio." Artinya,
aku mengasihimu seperti saudara. Kan nggak nyambung tuh. Ketiga kali Tuhan tanya, apakah engkau Phileo? Nah, ketiga kali Tuhan tanya, apakah engkau Phileo? Tuhan menurunkan standarnya untuk Petrus. Makanya Alkitab catat dalam bahasa Indonesia, Petrus nangis, saudara. Kenapa Petrus nangis? Karena memang tuh Petrus belum berani untuk berkata-kata sembrono lagi. Sebelumnya kan dia kan paling lantang, aku tidak akan mundur Tuhan. Tapi begitu dihadapkan dengan keadaan, dia mundur. Nah kali ini begitu Tuhan tantang dia, apakah engkau agape kepadaku? Dia tidak berani jawab. Dia berani jawabnya, Phileo. Begitu Tuhan terakhir tanya, apakah kau Phileo kepadaku? Petrus nangis dan dia jawab, Tuhan tahu aku Phileo sama Tuhan. Aku belum sanggup agapos sama Tuhan. Tapi perjalanan waktu, Alkitab mencatat, Petrus akhirnya mencapai titik agapos kepada Tuhan, yaitu agape, kasih yang tak bersyarat kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan, Petrus belum sanggup saat itu untuk mencintai Yesus dengan kasih agape standar yang Tuhan kasih buat dia. Tetapi waktu berjalan, dia berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan agape. Bahkan saking pada waktu ajalnya tiba, saking dia tidak mau menyaingi Tuhan, dia minta disalib terbalik. Karena dia tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Nah, itulah Petrus, saudara. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Seperti yang Yesus lakukan buat kita. Pesan terakhir Tuhan, dia bicara satu hal. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini harus saudara jawab. Seringkali dalam ibadah, kita suka nyanyi kan ya? I love you, I love you, I love you, Jesus. Saudara, saya kalau nyanyi lagu-lagu yang mengatakan cinta kepada Tuhan, seringkali saya nangis. Jujur saya kasih tahu sama saudara, nangis bukan karena dilawat Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan karena sesungguhnya saya menyadari saya belum bisa kayak gitu Tuhan. Tapi saya mau. Setiap kali kita dengan mudahnya nyanyi sama Tuhan, I love you Jesus. Tapi prakteknya tidak begitu. Setiap kali saya nyanyi lagu-lagu seperti itu, rasanya tidak berani saudara. Tapi pada waktu kita nyanyi, saya menyadari Tuhan, aku masih jauh dari lagu ini. Aku mau ke arah sana. Pimpin. Ajari aku untuk mencintaimu. Nah itu saudara. Jadi jangan saudara minder, jangan saudara takut kalau hari ini engkau menyadari keberadaan dirimu seringkali masih membantah kepada Tuhan. Seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Nah hari ini, saat ini, Tuhan tanya sama saudara, apakah engkau agape kepadaku? Saudara harus berani jawab, ya Tuhan, aku agape. Tetapi miliki integritas. Mulut dengan perbuatan harus sama. Kalau mulut kita berkata I love you Jesus, maka perbuatanmu harus I love you Jesus. Hidupmu harus I love you Jesus. Tidak mudah, tapi pasti bisa. Itu pesan yang pertama buat saudara. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 18-19, di akhir percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus, Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, dalam engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara perhatikan, ini dalam sekali. Setiap orang yang berani berkata, ya Tuhan, aku agapos, aku agape kepadamu. Artinya, tanpa syarat. Karena aku sudah dibeli, aku sudah lunas, aku mengikut engkau, dan aku mau mengasihi Tuhan. Nah, orang yang sudah sampai pada fase ini, saudara, adalah orang yang sudah melepaskan hak kepemilikan. Dia menyadari bahwa hidupnya ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan dia diserahkan sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, I love you Jesus.
I love you Jesus. Ya kan? Nah saudara, hari ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga, yang pertama, apakah engkau mengasihi dia? Apakah engkau mengasihi? Pada waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan melepaskan hak kita dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Ini berbicara kitab Yohanes pasal yang terakhir, di mana ini momen-momen penting murid-murid akan berpisah dengan Yesus, ditinggalkan naik ke surga. Nah, yang kedua adalah fokus kepada panggilan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan, ketika Petrus melihat murid itu, ini murid yang dikasih Yesus ya, di antara murid-murid ada gosipnya seperti inilah murid yang dikasih Yesus. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, saudara, dalam hal ini Tuhan tuh kasih pesan buat kita, jangan jadi orang kepo sama orang lain, saudara. Ya kan? Atau urusan orang lain, tujuan orang lain. Kenapa? Karena kita nanti pasti tidak akan fokus sama tujuan kita sendiri. Nah karena itu fokuslah kepada panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saya tidak tahu saudara dipanggil Tuhan untuk apa. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani penuh waktu. Ada orang yang dipanggil Tuhan, ya seperti saya nih, sepenuh waktu saudara. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani dalam hal media. Ada orang yang dipanggil melayani dalam hal imam musik saudara. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani harta. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan dan hartanya harus dipakai untuk membangun kerajaan Allah. Tapi ada orang juga dipanggil untuk melayani, menasehati dan lain sebagainya. Nah saya tidak tahu Tuhan bicara apa sama saudara. Ada panggilan spesial, panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Nah karena itu fokus kepada panggilan yang Tuhan taruh. Pada waktu saudara dipanggil sama Tuhan, engkau tidak fokus pada panggilanmu, maka yang terjadi adalah kita akan kepo dengan panggilan orang lain. Ya, nah satu kali kan kita sering dengar banyak keributan di dalam gereja, pertengkaran di dalam gereja. Penyebabnya itu cuma satu saudara, karena masing-masing tidak fokus kepada panggilannya. Ya kan? Begitu lihat worship leader, dia merasa dia juga dipanggil jadi worship leader. Wah dia komentarin WL-nya. Ini WL kok kayak begini sih, kurang bagus tuh nyanyi kayak gini. Musiknya kurang bagus sih. Oh pendetanya aja dikomentarin saudara. Nah dia sendiri tidak fokus kepada panggilannya. Apa jangan-jangan panggilannya adalah komentator saudara. Nah di gereja di tubuh Kristus tidak perlu komentator. Yang ada adalah saling menyemangati, saling mendukung, saling menopang. Bukan komentator saudara ya. Nah, hati-hati saudara. Nah ada satu ilustrasi, seorang anak muda dia merasa ada di gereja, satu gereja, dan gereja itu buat dia merasa orang-orangnya nggak asik, orang-orangnya nggak enak, gitu kan? Pendetanya khotbahnya bagus, tapi orang-orangnya nggak enak, pengerjanya nggak asik dan lain sebagainya. Banyak, semua orang salah di matanya dia, dan itu membuat dia akhirnya nggak merasa betah di gereja itu. Lalu dia datang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya mohon izin. Saya akan keluar dari gereja ini, saya tidak mau ibadah di gereja ini lagi. Ditanya pendeta, kenapa? Lalu anak muda dijawab, saudara, habis di tempat ini banyak begini, banyak begitu, dan ini dan itu, saudara. Wah pendetanya rayu-rayu dia. Sudahlah sama aja, semua gereja tidak ada yang sempurna, gitu kan ya. Pak Rubin Adi, gembala sinode kita GBI, memberikan satu statement, saudara. Gereja itu tidak ada yang sempurna. Belum ada gereja yang sempurna di dunia ini, semua sedang disempurnakan. Kalau orang cari gereja yang sempurna, dia nggak akan dapat, saudara. Sekalipun ada gereja yang sempurna, lalu dia masuk situ, gereja itu akan jadi tidak sempurna karena dia masuk. Kira-kira kayak gitu. Nah saudara, anak muda ini curhat sama gembalanya. Lalu gembalanya merayu dia untuk tetap stay dan lain sebagainya. Nggak bisa, sampai akhirnya gembalanya berkata begini, oke, kalau gitu, ya apa boleh buat kalau kamu udah nggak betah di sini kan? Masa saya nahan-nahan kamu, itu kan hak kamu. Ya udah sekarang gini aja deh, saya mau kasih kamu kenang-kenangan terakhir. Ini cuma tes sederhana saja. Oh apa Pak Pendeta gitu kan. Lalu pendetanya bawa gelas saudara. Coba minjem gelas satu. Minjem aqua gelas.
Nah, pendetanya kasih bukan aqua gelas sih ya, gelas lah saudara, gelas yang diisi air saudara. Nah ini kan ada tutupnya, kalau gelas kan tidak ada tutupnya. Lalu diisi penuh, seperti ini penuh nih. Cuma ini nggak akan tumpah karena ada tutupnya. Nah gelas itu nggak dikasih penutup. Pendeta itu cuma minta sama anak muda ini, anak muda, saya punya permintaan terakhir sama kamu sebelum kamu keluar dari gereja ini dan mencari gereja yang sempurna menurut pandangan kamu. Oh iya Pak Pendeta, gimana? Tolong kamu bawa gelas ini keliling 7 kali ruangan gereja. Nah itu kan baru selesai ibadah saudara, jadi banyak jemaat pengerja yang masih ngobrol, ada kesibukan ini dan itu, jadi masih cukup ramai saudara ya. Ada yang ngobrol ini, ngobrol itu, wah macam-macam. Nah anak muda ini pikir, ya permintaan aneh nih Pak Gembala. Masa suruh bawa gelas keliling 7 kali, udah kayak mengelilingi kota Yeriko saja saudara. Tapi karena dia mengasihi gembala ini juga saudara, dia menghormati gembalanya, lalu diambil. Oke Pak Pendeta, cuma 7 kali keliling kan, ya udah. Usahakan jangan tumpah. Lalu dia mulai fokus, miring, dia mulai fokus bawa keliling ruangan gereja 1 kali, 2 putaran, 3 putaran, sampai akhirnya selesai 7 putaran. Dan anak muda ini gembira sekali karena dia berhasil tidak menumpahkan 1 tetes pun air dari gelas ini. Lalu dia datang ke gembalanya, Pak Gembala, saya sudah nih melakukan apa yang Bapak minta, membawa gelas berisi air mengelilingi ruang ibadah selama 7 putaran. Lalu pendeta bilang, wow kamu luar biasa, ya kan? Lalu ditanya sama gembalanya, tumpah nggak airnya? Oh enggak dong. Loh kok bisa nggak tumpah? Apa yang kamu lakukan? Ya saya jaga Pak. Saya liatin kalau udah miring-miring, oh saya tegakin lagi. Terus pendeta tanya, kan ini banyak orang, kamu dengar nggak mereka pada ngobrol apa pada waktu kamu lewati mereka? Enggak sih Pak. Oh tapi mereka ngobrol kenceng loh. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang bercanda. Kamu nggak dengar? Enggak. Nah itulah. Pada waktu kamu konsentrasi hanya kepada Tuhan, perhatianmu tidak akan terpecah kepada orang. Kalau kamu dengar buka telingamu untuk dunia, sorga kamu tidak dengar. Tapi pada waktu kamu dengarkan telingamu untuk sorga, dunia kamu tidak dengar. Artinya apa saudara? Sesuaikan hidupmu dengan panggilan yang Tuhan berikan. Ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga saudara, kita lihat, kita masuk ke dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Karena Yohanes itu kan bersebelahan dengan Kisah Rasul. Nah dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat kedua dan ketiga saya akan bacakan. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan bagian akhir ini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Hal ketiga yang paling penting dan sangat penting, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar menebus umatnya, tetapi kedatangannya ke dunia adalah untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah artinya apa? Tuhan Yesus punya misi supaya gerejanya meneruskan perjuangannya untuk membangun kerajaan sorga. Nah, saudara perhatikan, sekedar Tuhan datang bukan sekedar untuk menyelamatkan, tapi untuk membangun kerajaan sorga. Itu adalah mandat, ya, untuk membangun kerajaan Allah. Dalam kitab Matius, amanat agung jelas dikatakan, pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka saudara. Dan Tuhan menyertai gerejanya sampai kepada akhir zaman. Nah ini berbicara apa? Tuhan punya tujuan untuk membangun gerejanya, kerajaannya di muka bumi ini. Dan itu harus lewat saudara dan saya. Jadi pesan Tuhan yang terakhir adalah pesan dia untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi saudara. Nah saya mau ajak saudara untuk melihat
Hagai 1 ayat 2 sampai 11. Ini berbicara mengenai ajakan seorang Nabi Hagai yang dipenuhi Roh Kudus untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga sudah berkata, dia punya tujuan untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi. Nah, ini bicara tentang apa, saudara? Ditegakkannya rumah Tuhan atas bumi. Otoritas diberikan buat setiap kita untuk bergerak di dalam kehendaknya. Nah, dalam Hagai 1 ayat 2 diceritakan bagaimana Nabi ini mengingatkan orang Israel, bagaimana mungkin kamu membangun rumahmu dengan baik, dengan bagus untuk ditinggali, tetapi kamu lalai untuk memperhatikan rumah Tuhan. Kamu lalai untuk tidak memperhatikan rumah Tuhan yang dibangun di mana Tuhan hadir untuk menyertai dan memberkatimu. Nah, saudara, itu keras sekali, saudara. Nabi Hagai memberikan teguran kepada orang Israel. Seharusnya kau bangun kembali rumah Allah dengan baik. Kalau bahasa sekarang, bangun kembali kerajaan Allah dengan baik. Rilis, lepaskan semua yang ada padamu untuk mendukung pembangunan rumah Allah, yaitu kerajaan Allah di muka bumi. Saudara, sekali lagi saya ajak setiap saudara, mari responi apa yang menjadi pesan terakhir daripada Tuhan sebelum dia naik ke sorga bagi gerejanya, saudara dan saya. Yang ketiga ini bicara tentang apa? Bangunlah kerajaan Allah dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau memiliki berkat Tuhan yang diberikan kepadamu, pakai itu untuk bangun kerajaan Allah. Kalau engkau diperlengkapi dengan talenta yang ajaib dan luar biasa, pakai itu untuk memperlengkapi kerajaan Allah. Kalau engkau diberikan motivasi yang kuat untuk membangun kerajaan Allah, pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, apakah kita sepakat untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini? Pakai untuk meresponi apa yang Tuhan nyatakan. 40 hari sebelum dia naik ke surga, berulang-ulang dia berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, saudara. Nah, selagi waktu masih diberi, fokuslah kepada kepentingan sorga. Mumpung kita diberi kesempatan, terlibatlah dengan membangun kerajaan sorga. Dengan kekuatan saudara, dengan pikiran saudara, dengan tenaga saudara, bahkan dengan uang, dengan dana, supaya kerajaannya ditegakkan. Amin. Terlibat dalam membangun kerajaan Allah, lihat rumah Allah. Bagaimana kebutuhan pelayanan gereja, terlibatlah di situ. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan keuangan, sokong, dukunglah itu, saudara. Nah, saya berani ngomong kayak gini karena Paulus pun bicara seperti ini, saudara. Nah, mari setiap kita yang diberkati, dukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Setuju, katakan yes. Nah, yang keempat, terakhir. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat berbicara menerima kuasa. Bapak Ibu saudara perhatikan, gereja Tuhan harus memiliki kuasa. Orang percaya, kalau kita sebut orang Kristen, kalau papa mama saya dulu bilang orang Kristen, itu harus punya kuasa. Kuasa dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, tingkah laku saudara, mencerminkan Yesus ada dalam hidupmu. Pada waktu Roh Kudus diberikan turun atas kita, maka kuasa itu akan aktif. Jadi kuncinya adalah Roh Kudus turun dulu dalam hidup kita. Roh Kudus, sama-sama kita katakan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang punya kuasa, memiliki kuasa dan otoritas, tidak ada cara lain. Saudara terima Roh Kudus. Karena Roh itulah yang membangkitkan kuasa dalam kehidupanmu. Roh Kudus menyertai, menuntun, memimpin, mengajar setiap hidup kita. Dan bangun hubunganmu dengan Dia secara pribadi. Dimanapun kau berada, libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan pekerjaan. Welcome Roh Kudus. Come Holy Spirit,
fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Tidak ada cara lain. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan kita di bumi untuk kita disertai oleh Roh Kudus. Kenapa kita perlu disertai oleh Roh Kudus? Supaya engkau bertahan, tetap setia kepada Tuhan sampai nanti Ia datang kembali menjemput kita semua. Saudara, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ingatlah wasiat yang Tuhan berikan buat kita. Jangan lupakan Dia. Tetapi biar hati kita belajar untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak saudara ambil keputusan, ambil komitmen. Kalau engkau mau tetap mengasihi Tuhan dan kasihmu kepada Tuhan levelnya semakin naik. Kalau engkau mau hidupmu mengalami terobosan-terobosan. Kalau engkau mau mengalami hidupmu dipakai Tuhan yang lebih dahsyat, tidak ada cara lain. Terima Roh Kudus. Biar Roh Kudus bertahta dalam hidup kita. Dia pegang kendali atas hidup kita. Sehingga kita akan berjalan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara yang mau terima Roh Kudus. Saya beritahu, tanpa Roh Kudus engkau sulit menghadapi kehidupan. Tanpa Roh Kudus engkau pasti akan jatuh bangun. Pada waktu kita percaya dan menerima Roh Kudus masuk dalam hidup kita, memimpin kita, mengambil alih, take over hidup kita, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Mungkin jalan yang kita lalui seperti sulit, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin, menyertai, sehingga kita akan sanggup melewati setiap jalan sesulit apapun. Dia sanggup menolong kita. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, urapi, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri menyertai, memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Kuasa yang turun menjadikan kami orang-orang yang spesial di dunia ini. Sebab tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, ajari kami untuk mencintai-Mu, ajari kami untuk mengasihi-Mu, ajari kami segala sesuatu yang Kau kehendaki ya Roh Kudus. Urapi, materaikan setiap orang yang mengangkat tangannya, materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menuntun, menyertai, memenuhi hidupmu dari hari ke hari. Hubunganmu dengan Roh Kudus semakin baik, semakin indah, semakin dahsyat setiap hari. Dan kau akan mengalami hidup penuh dengan terobosan. Engkau akan dibawa oleh Roh Kudus memasuki terobosan keuangan, terobosan keluarga, terobosan pelayanan, pekerjaan, apapun. Dia akan membuat engkau terpesona. Karena Yesus sudah menyuruh Roh Kudus menyertai dan melakukan yang terbaik dalam hidupmu untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar kiranya kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau di luar, di padang, di dalam. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu.
diberkati segala apa yang kau buat menjadi berhasil. Engkau akan beruntung dalam setiap langkah, dan dimanapun kau berada engkau akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua ini berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Jangan lupa hari Minggu kita akan ibadah secara online kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan prokes ya, protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Haleluya.